Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan salah satu jurnal yang saya gunakan sebagai referensi, sekaligus alasan mengapa jurnal ini dipilih dan mengapa jurnal ini sangat relevan dengan judul Enterprise Arsitektur. Jurnal yang saya pilih berjudul Perencanaan Enterprise Arsitektur menggunakan framework TOGAF ADM pada Dinas Konferensi dan UKM Kota Pekanbaru. Jurnal ini membahas bagaimana perencanaan arsitektur enterprise diterapkan pada instansi pemerintahan, khususnya untuk mengatasi permasalahan proses bisnis yang masih berjalan secara manual. Terima kasih. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Farhan berserta kawan-kawan. Alasan utama kami memilih jurnal ini adalah karena jurnal ini membahas penerapan enterprise arsitektur secara nyata dan sistematis. Bukan hanya secara konseptual, penelitian ini berangkat dari permasalahan real di organisasi, yaitu proses pelatihan UKM yang belum terintegrasi dan masih manual, sehingga menimbulkan kendala secara lambatnya pengolahan data, kurangnya transparansi serta lemahnya koordinasi antar unit kerja. Selain itu, jurnal ini menggunakan framework TOGAF ADM yang merupakan salah satu framework enterprise arsitektur yang paling digunakan dan diakui secara internasional, sehingga sangat relevan untuk dijadikan referensi akademik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Uji. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Farhan. Jurnal ini sangat cocok dengan judul Enterprise Arsitektur karena seluruh tahapan penelitian berfokus pada perancangan arsitektur enterprise secara menyeluruh, menulis tidak hanya membahas satu aspek, tetapi mengintegrasikan 4 domain utama enterprise arsitektur, yaitu arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi melalui tahapan TOGAF ADM. Jurnal ini menunjukkan bagaimana enterprise arsitektur dapat menyelaraskan proses bisnis organisasi dengan sistem informasi dan infrastruktur teknologi. Hal ini sejalan dengan konsep utama enterprise arsitektur, yaitu menciptakan keselarasan antara strategi organisasi, proses bisnis, dan teknologi informasi agar organisasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi apa yang telah disampaikan oleh Pak Uji. Nilai tambah dari jurnal ini adalah penerapannya pada sektor publik, khususnya instansi pemerintahan. Jurnal ini membuktikan bahwa enterprise arsitektur tidak hanya relevan untuk perusahaan swasta, tetapi juga sangat dibutuhkan dalam organisasi pemerintahan untuk mendukung digitalisasi layanan publik. Selain itu, hasil penelitian berupa blueprint arsitektur enterprise dapat dijadikan panduan dan pengembangan sistem informasi di masa depan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jurnal ini dipilih karena relevan, aplikatif, dan sesuai dengan konsep enterprise arsitektur. Jurnal ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana enterprise arsitektur dirancang dan diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi secara terstruktur. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.